warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Hidayatullah dari 11 Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai lingkaran. Jadi lingkaran itu apa sih? Lingkaran adalah bangun datar yang tersusun dari kurva dan bukan garis lurus sehingga tidak termasuk poligon. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan beberapa bagian yang ada di dalam lingkaran. Yang pertama ada titik pusat. Jadi titik pusat ini adalah titik yang berada di tengah-tengah lingkaran. Lalu selanjutnya ada diameter. Nah, diameter ini garis yang melewati titik pusat. Lalu kalau dari titik A ke titik pusat itu namanya jari-jari. Lalu A ke titik pusat adalah jari-jari atau R. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai keliling lingkaran. Jadi keliling lingkaran ini adalah satu putaran full dari lingkaran ini. Rumus keliling lingkaran yaitu keliling lingkaran 2 PR. PR ini bisa 22/7 atau 3,14. Nah, selanjutnya kita menjadi rumus luas lingkaran. Jadi luas lingkarannya bagian yang ada di dalam lingkaran. Contoh. Nah, jadi rumus luas lingkaran itu IR kuadrat. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh. Oke, sekarang kita langsung saja ke contoh soalnya ya. Di sini diketahui diameter sama dengan 28 cm. Pertanyaannya, carilah keliling dan luas lingkaran. Pertama kita dari kelilingnya dulu. K sama dengan 2 PR 2 dikali 22/7. Nah, di sini karena jari-jarinya belum diketahui, jadi kita bagi dulu diameternya dengan D dibagi 2 sama dengan 28 dibagi 2 hasilnya 14. Nah, berarti kita tinggal masukin aja 2 dikali 22/7 kali 14. Kita coret sisa 2, jadi 2 dikali 44 sama dengan 88 cm. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan luas lingkaran. Langsung aja kita masukin rumusnya. PR kuadrat. PR-nya kayak tadi ya, P-nya 22/7 dan jari-jarinya 14. 22/7 dikali 14 dikali 14. Nah, kita kerjain dulu yang sebelah sini. 14 kali 14 itu 196. 22/7 kali 196. Nah, 196 ini kita dibagi 7. Hasilnya 28. Jadi 22 dikali 28 itu hasilnya 616 cm kubik. Nah, itu dia guys. Selanjutnya kita akan masuk ke materi sudut pusat dan sudut keliling. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, apa sih sudut pusat itu? Sudut pusat yaitu
Sudut dan titik sudutnya merupakan titik pusat lingkaran dan kaki-kakinya merupakan jari-jari lingkaran. Ini sudut pusat tuh yang ini guys. Dari sini A, O, B. Nah, semua tulis. Dengan sudut pusat. Nah, selanjutnya sudut keliling. Sudut keliling yaitu sudut dan titik sudutnya terletak pada keliling lingkaran dan kaki-kakinya merupakan tali busur lingkaran. Nih, sudut keliling itu yang ini guys. Di sini, di sini. CB sudut keliling. Nah, selanjutnya kita akan bahas rumus dari sudut pusat. Cara mencari sudut pusat yaitu AOB sama dengan 2 dikali sudut keliling. Nah, selanjutnya rumus dari sudut keliling yaitu ACB sama dengan setengah dikali sudut pusat. Nah, ini dia rumus yang akan kita gunakan nanti untuk mengerjakan soal. Nah, sekarang kita langsung lanjut ke contoh soalnya. Di sini sudut yang diketahuinya sudut keliling yaitu 40 derajat. Nah, kita akan cari sudut pusatnya. Jadi rumusnya AOB sama dengan, masukin rumus yang tadi, 2 dikali sudut keliling yang diketahui yang 40 derajat sama dengan 2 dikali 40 itu 80 derajat. Oke, selanjutnya kita cari sudut kelilingnya. Karena di sini diketahui sudut pusatnya 80 derajat, langsung aja kita masukinnya. ACB sama dengan setengah dikali 80 derajat, hasilnya 40 derajat. Nah, itu dia dari materi sudut pusat dan sudut keliling. Sekarang kita masuk ke materi panjang busur, garis miring, dan garis bawah. Pertama kita bahas yang panjang busur. Jadi apa sih busur itu? Busur adalah garis yang menuju dari A ke B. Nah, rumus panjang busur ini adalah alfa dibagi 360 dikali 2 pi r. Nah, sekarang langsung aja kita masuk ke contoh soalnya. Cara pengerjaan. Ini karena sudutnya diketahui 60, titiknya masukin 60 dibagi 360 kali 2. Pi-nya itu bisa 2/7. 2/7. Nah, jari-jarinya diketahui ya 42. Ini kan kita masukin 42. Ini kita sederhanain 60 sama 360 jadi 1/6 dikali. Ini kita bisa sederhanain juga dibagi ini juga bisa ini. Nah, 2 dikali 22 itu 44 dikali 6. Nah, ini karena di sini ada 6 dengan 6, jadi kita coret aja. Coret habis. Jadi sisa 44. Nah, ini jawabannya. Loh, juri ini adalah
bagian dalam dari sudut AB yang ini nih. Nah ini guys. Nah apa sih rumus dari luas juri itu? Rumusnya adalah alfa dibagi 360 dikali pi r kuadrat. Nah langsung aja kita masuk ke cara pengerjaannya ya guys. Nah di sini karena sudutnya udah diketahui, langsung kita masukin aja 60 dibagi 360 dikali pi nya kita pakai yang 22/7 R nya yang ini ya 42 dikali 42. Nah setelah itu kita sederhanain, ini jadi 1/6 dikali 22. Nah ini kita sederhanain bisa ya, jadi ya ini habis, ini sisa 6. Jadi nah ini karena ditulis dulu ya, ini karena 6 juga kita bisa coret lagi, coret dengan sisa 22 dikali 42 kali 8 dengan 924. Nah hasil akhirnya itu 924. Nah itu dia guys. Selanjutnya kita masuk ke luas tembereng. Jadi luas tembereng itu bagiannya ada di sini guys. Nah ini luas tembereng. Nah cara pengerjaannya, kalian bikin dulu segitiganya, segitiga sama kaki ya. Nah, ini karena di sini sudut yang sebelah sini udah diketahui 60. Nah ini segitiga sama kaki, jadi semua sudutnya juga sama. Di sini 60, di sini 60. Nah di sini juga karena di sini udah diketahui 42, jadi sini 42, sini 42. Go. Nah selanjutnya kita cari tinggi segitiganya dengan cara dibagi 2. Nah setelah dibagi 2 kita menggunakan rumus Pitagoras. Jadinya 41 kuadrat dikurang 21 kuadrat. Ya. Oh ya guys, sorry, ini harusnya 42 ya. 42. Nah 42 dikali 42 itu 3. oke, jadi 1764 dikurang 21 dikali 21 itu 441. Nah 176 dikurang 4 dikurang 441. Ini 3, ini 2, ini 3, ini 1. 1323. Nah kita sederhanain jadi 3. 41 dikali 3. Nah kita masih bisa sederhanain lagi, ini jadi 21 akar 3 cm. Nah ini karena udah ketemu, selanjutnya kita akan cari luas segitiga. Nah cara mencari luas segitiga itu rumusnya setengah dikali alas dikali tinggi. Setengah dikali alasnya tadi itu 42 dikali tingginya ini kita masukin 21 per 3. 3. Nah ini kita sederhanain, bisa kita coret. Jadi 21. Nah ini 21 dikali 21 akar 3.
Hasilnya 441 akar 3. Ya. Nah, setelah diketahui luas segitiganya, kita langsung masuk ke pencarian luas tembereng. Nah, luas mencari tembereng itu luas LT ya, gitu saja. Luas during AOB dikali luas segitiga 3. dikurang luas segitiga. Nah, luas jurinya itu tadi kan 924 dikurang tadi yang 44 akar 3. Nah, ini karena udah nggak bisa dikurangin lagi, jadi ini hasil akhirnya ya. Nah, udah deh. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke materi tali busur dan apotema. Apa sih tali busur itu? Oke, tali busur adalah garis yang menghubungkan P ke Q tanpa harus melewati sudut pusat. Nah, kalau apotema itu garis yang menghubungkan dari sudut pusat ke R. Nah, langsung aja. Di sini ada soal apotema OR menghubungkan titik tengah tali busur PQ dengan titik O. Jika panjang apotema OR adalah 8 dan panjang jari-jari lingkaran 10 cm, tentukan panjang PQ. Nah, ini kan karena tadi udah diketahui 8 cm, ini langsung masukin aja 8 R. Terus tadi jari-jarinya udah juga, terus 10 cm di sini kita buat 10. Nah, habis itu kita langsung memakai rumus Pitagoras. Rumusnya 10 akar 10 kuadrat dikurang 8 kuadrat sama dengan 100 dikurang 64 dengan akar 36. Nah, akar 36 ini hasilnya adalah 6. Nah, setelah kita ketahui ini, kita tinggal dikaliin 2 aja guys, karena ini 6 cm, otomatis yang ini 6 cm juga dong. Nah, jadi tinggal kita tambah aja 6 dikali 2, hasilnya 12 cm. Nah, itu dia guys cara pengerjaannya.